Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamu bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil la Syekh Ali As-Sabuni rahimahullah ta'ala wa qadasallahu sirruhu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madati wa karamati fi darini amin. Al-ahkam syar'iyyah, hukum hakam syariat. Al-hukmul awal, hukum pertama. Man huwal muharrib, siapakah dia orang yang memerangi? Alladzi tajri alai ahkamu qutta'it tariqi, yang berlaku di atasnya hukum hakam qutta' tariq. Nah, siapa yang dimaksudkan dengan muharib? Alladzina yuharibunallah, itu siapa maksudnya? Dalatil ayatul karimah, telah menunjukkan oleh ayat yang mulia, ala hukmil muharabah, atas hukum memerangi Allah dan Rasulnya, wal ifsadi fil ardi, dan membuat kerusakan di muka bumi. Faqad hakamallahu ta'ala, dan sungguh telah menetapkan hukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala alal muharribin, terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, bil qatsli, dengan membunuh, dengan dibunuh atau disalib atau dipotong tangan-tangan dan kaki-kakinya dari bersilangan, atau diusir dari tempat tersebut. Wa qad ikhtalafa al-fuqaha'u fi man yastahiqu ismal muharabah, sungguh berbeda pendapat oleh fuqaha tentang orang-orang yang berhak akan sebutan muharabah. Siapa yang berhak disebut muharabah? A. Faqala Malikun, berkata Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, al-muharibu indana, orang muharib menurut kami adalah man hamala ala nasi as-silaha, orang yang membawa di atas manusia akan senjata, wa akhafahum, dan menakut-nakuti ia akan mereka manusia, bimisrin au bariyatin, pada kota atau kampung. Itu menurut Imam Malik bin Anas. Alladzina yuharibunallaha wa rasulah, adalah orang yang menakut-nakuti manusia dengan membawa senjata tajam. Nah, baik kejadiannya di kampung-kampung atau di kota-kota. B. Berkata Imam Abu Hanifah bin Nu'man rahimahullahu ta'ala, al-muharib alladzi tajri alaihi ahkamu qutta'it tariqi, muharib yang berlaku di atasnya oleh hukum hakam pembegal. Tetap tarik mana dasar memotong jalan, maksudnya memotong arus jalan, berhenti manusia berjalan karena ada mereka. Adalah man hamala silaha, orang-orang yang membawa senjata pada gurun sahara atau pelosok. Jadi pembegal itu, muharib itu menurut Imam Abu Hanifah hanya di kampung-kampung, tempat-tempat terpencil, pesawangan, tempat-tempat yang rumah
tidak begitu ramai. Wa amma fil Misr, adapun di kota besar, apun di kota, wala yakunu qati'an, maka tidak ada ia orang itu dianggap qati', li'annal majni alaih, karena sesungguhnya korban kriminal yulhiquhu al-ghawthu, bisa menghubungi akannya oleh pertolongan. Jadi korban bisa berteriak di kota dan banyak orang bantu. C. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, min kibarin min man kabaro fil Misri bil lususiyah kana muhariban. Orang-orang yang kabaro mukabaro maknanya yang punya kekuasaan, yang mengendalikan di kota dengan lususia, perampokan. Karena muhariban adalah dia itu muharib. Bersamaan pada demikian itu manazil, rumah, tempat-tempat singgah, wa turuq, jalan-jalan, diari ahlil badiyah, rumah-rumah penduduk pelosok, wa qura, dan Korea, kampung-kampung, hukumnya itu sama saja. Yang penting dia punya kekuasaan, punya kekuatan untuk merampok. Itu disebut qata' tariq. Enggak terkait di mana pelaksanaannya, mau di kampung-kampung, mau di kota, mau di rumah, tempat persinggahan, atau mana saja. Berkata Imam Ibnu Munzir, al-kitabu alal umumi, kitab Al-Quran, ayat yang menceritakan tentang yuharibunallahu rasulah, itu atas umum. Walaysa li ahadin, tidak boleh bagi siapapun, ayyukhrija min jumlatil ayat qauman bi ghairi hujjati, bahwa dia mengeluarkan yukhrija dari jumlah ayat akan satu kaum tanpa hujjah. Di anna kullan yaqau alaihi ismul muharaba, karena masing-masing terbenar di atasnya oleh penyebutan muharaba. Jadi kata Imam Ibnu Munzir, ayat kan berbicara yuharibunallahu wa rasulah. Kalau ada yang mengecualikan di kota tidak, itu harus ada hujjahnya. Kalau di desa tidak, itu harus ada hujjahnya. Artinya Imam Ibnu Munzir sepertinya sependapat Imam Syafi'i, umum di mana saja, karena ayatnya umum. Kalau dikecualikan boleh, yang penting ada hujjah. Tidak boleh siapapun mentakhrij, mengeluarkan, mengecualikan sekelompok tindak kriminal dari jumlah yuharibunallahu rasulah tanpa ada hujjah yang benar. 4 pendapat. 3 pendapat ulama salaf, kemudian penekanan daripada Imam Ibnu Munzir, aqulu daripada Syekh Ali, wa la'alla hadza, semoga ini dialah pendapat yang kuat karena umum ayat yang mulia. Farubama kanat hunaka asaba fil balad, kadang-kadang ada di sana sekelompok orang di sebuah negeri, asaba, tukhayyifun nasa, yang mengancam ia, yang menakut-nakuti ia akan manusia pada harta benda mereka,
dan ruh mereka, nyawa mereka lebih daripada kutak tarik di Sahara. Kadang-kala di negeri, di kampung, itu ada sekelompok orang yang tindakannya lebih kriminal daripada orang-orang yang ada di pelosok, orang-orang yang ada di pesawangan, ya di kota. Bagaimana mereka buat? Dipotong-potong, masukkan dalam freezer, dicor dalam rumah, bahkan anggota tubuhnya dicincang, dibuang di beberapa tempat. Itu kejadian-kejadian itu di kota, bukan di Sahara, bukan di tanah lapang, bukan di pesawangan. Pernah dengar di Lahat itu mencincang supir, mutilasi, masukkan dalam kulkas, dipisah-pisahkan anggota tubuhnya? Nggak ada. Kejadian yang seperti itu, ketemu jari-jarinya, ada yang di Depok, ada yang di Bogor, orang sama. Itu adalah kriminal kota. Maka beliau katakan, kadang-kadang ada sekelompok orang di dalam negeri yang tindakan kriminalnya terhadap harta dan nyawa manusia lebih parah dari kutak tarik yang ada di pelosok-pelosok. Titik. Jadi kesimpulannya, di mana saja. Nah, tetap disebut yuharibunallah wa rasulah. Hukum kedua, halil ahkamul waridah fil ayah ala takhir. Apakah hukum hakam yang warid, yang terdapat dalam ayat tersebut atas pilihan? Boleh kita pilih, kan banyak hukumnya. Au yunfau minal ard, au yuqattalu, au sallabu, au tuqatta' aydihim wa arjuluhum, au yunfau minal ard. Apakah itu pilihan? Boleh dipilih, ditetapkan oleh hakim, atau boleh dipilih oleh pelaku. Qala ba'dul ulama, berkata sebagian para ulama, al-imam mukhayyarun fil hukmi alal muharibi. Seorang imam, seorang pemimpin itu diberikan pilihan pada hukum terhadap muharibi. Jadi kebijakan penetapan hukum adalah pemerintah. Yahkumu alaihim bi ayil ahkam, menetapkan hukum ia seorang imam di atas mereka muharibi, orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, maksudnya kutak tarik, pembegal dan sebagainya. Bi ayil ahkam, dengan mana saja hukum hakam yang mewajibkan akannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hukum tersebut? Minal qatli, dibunuh, atau disalib, atau dipotong, atau diusir. Li zahiril ayat karimah, karena zahir ayat yang mulia menggunakan huruf au, ayyuqattalu, au yusallabu, au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum. Ini adalah pendapat Imam Mujahid, Imam Dhahhak, Imam Nakhai, dan dia adalah mazhab Imam Malik. Berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ma kana fil Qur'ani bil lafzi aw fa sahibu bil khiyar. Apa saja yang ada ia di dalam Al-Qur'an dengan menggunakan lafaz au, maka orang yang berwenang sahibuhu itu boleh memilih. Maka yang memilikinya, yang berwenang itu memilih. Berarti Imam Abdullah bin Abbas juga sependapat dengan pendapat di atas. Qala qaumun minas salaf, berkata sekelompok kaum dari ulama salaf, al-ayatu tadullu ala tartibil ahkam. Ayat itu menunjukkan ia ayat kepada urutan hukum, tertib urutan hukum.
dan membaginya hukum atas beberapa jinayah. Bagaimana cara membaginya? Faman qatala wa akhazal mala qutila wa suliba. Orang yang membunuh dan mengambil harta, itu dia dibunuh dan disalib. Kalau tindakan kriminal kotak tariknya mengambil harta ia, membunuh pemilik harta ia, maka kalau ditangkap dia akan dibunuh dan akan disalib. Wa man iktasara ala ahzil mal, orang yang mencukupkan di atas mengambil harta saja, dia enggak berani membunuh, cuma merampok, quti'at yaduhu wa rijluhu min khilaf. Dipotong tangan dan kakinya dari persilangan. Wa man akhafa sabil wa lam yaqtul wa lam ya'khudz malan. Sementara orang yang menakut-nakuti akan orang lewat, dia tidak membunuh dan dia tidak mengambil harta, nufiya minal ard, itu akan diusir dari tempat tersebut. Ini adalah mazhab Imam Syafi'i dan sahibin, beberapa murid daripada Hanafiyah, dan dia pendapat juga diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Wa Abu Hanifah yuhmilul ayata ala takhir. Imam Abu Hanifah itu menempatkan ayat tersebut di atas memilih, bukan taksim, bukan pembagian hukum, bukan tauzi', tapi takhir. Lakin la fi mutlaqil muhal, tidak pada mutlak, tidak secara umum kepada muharib, orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, akan tetapi pada muharibin khas, orang memerangi Allah Rasul secara khusus. Siapa dia? Alladzi qatalan nafsa wa akhazal malak, orang yang membunuh jiwa dan ambil harta, orang yang membunuh korbannya dan ambil hartanya. Fal imamu mukhayyarun fi umuri arba'atin, maka imam diberikan pilihan pada perkara yang 4 berikut. 1. Insya'a, jika mau ia imam, qata'a aydiyahum wa arjulahum min khilafin, memotong ia imam akan tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka dari bersilangan. Wa qatalahum, dan membunuh ia imam akan mereka. Wa insya'a, jika mau ia imam, qata'a aydiyahum wa arjulahum min khilaf wa salabahum, mensalib, menyalib ia imam akan mereka. Menyalib, kalau mendahului mobil orang, menyalib juga. Menyalip. Imam sama kan? Apa ya akhirnya P kalau P. Nyalip. Salib. Dan menyalip mereka. C. Insya'a, jika mau ia imam, salabahum faqat, menyalip ia imam akan mereka saja tanpa memotong tangan dan kaki. D. Wa insya'a qatalahum faqat, jika mau membunuh ia imam akan mereka saja hasba ma taqtadil maslahah, sesuai dengan sesuatu yang menuntut akannya oleh kemaslahatan. Ini pendapat Imam Abu Hanifah terhadap muharib khas, membunuh dan ambil harta. Walaupun indahu, dan harus menurutnya Imam Abu Hanifah, min dimamil qatli, dari mencampur membunuh atau salib kepada potong tangan. Enggak boleh potong tangan saja,
Kalau potong tangan mesti tambahannya adalah dibunuh setelah potong tangan atau disalib. Karena sesungguhnya jinayat ada ia dengan pembunuhan dan ngambil harta. Wal qatlu wahda, kalau dibunuh saja, wal qatlu wahda, kalau membunuh saja hukumannya bunuh. Mengambil harta saja hukumnya potong tangan. Nah, fa fihi ma mal ikhafa wal iz'aj la yuqalu ayyakuna qatlu wahda. Maka pada keduanya, membunuh juga, ngambil harta juga, serta menakut-nakuti, kemudian iz'aj, nah, juga sama maknanya, menanamkan, menimbulkan rasa takut, itu tidak bisa diterima oleh akal bahwa adalah dipotong tangan saja. Masa ia dipotong tangan saja? Dia membunuh orang juga, ambil harta juga. Maka kalau potong tangan mesti tambahannya, kalau enggak bunuh ya salib. Ini mazhab Imam Abi Hanifah. Ya, sama saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Mutsalits, kaifa takunu uqubatus salbi? Bagaimana adalah penerapan hukum salib? Jumhur fuqaha ala annal imama mukhayyarun, itu di atas sesungguhnya imam diberikan pilihan berdasarkan zahir ayat, dan sesungguhnya boleh bagi imam melakukan hukum salib kepada pelaku dosa al-muharib yang masuk kategori kotak tarik. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, au yusallabu. Wa kaifiyatus salbi, tata cara menyalib adalah ayyuslaba hayyan, bahwa disalib akan ia pelaku kriminal hayyan, haka dan dia masih hidup, alat tariqil am, di jalan umum, di jalan umum, jalan yang dilewati oleh banyak orang, jalan raya kalau sekarang. Kalau di Darung tepatnya di depan tanduk kerbau itu. Nah, simpang Cubadan. Yauman wahidan, pada satu hari saja. Awas salah satu ayam atau 3 hari. Gunanya untuk apa? Liyanzajirul ashqiya, supaya bisa mengambil pelajaran atau bisa inzajar, dapat peringatan, supaya bisa terperingatkan, menambil peringatan oleh askia, orang-orang celaka. Summa yud'anu birumhin, kemudian setelah 3 hari atau 1 hari ditusuk dengan tombak sampai dia meninggal. Itu praktek salib. Dan itu adalah mazhab Imam Malik dan mazhab Imam Abu Hanifah, prakteknya seperti itu. Berkata satu kaum, la yambaghi an yuslaba qoblal qatl, tidak pantas bahwa dia disalib sebelum dibunuh, akan tetapi setelah dibunuh dulu baru disalib. Li'alla yuhalla bainahu wa bainas shalah,
supaya tidak dihalangi antaranya orang dan antara sholat. Bagaimana dia hidup seharian? Berarti kita menghalangi dia untuk sholat zuhur, untuk sholat asar. Kalau diturunkan untuk sholat zuhur, sholat asar, berarti nggak seharian. Kita juga capek. Disalib dari ba'da subuh sampai zuhur, azan diturunkan, kemudian selesai sholat dinaikkan lagi, kemudian dikasih makan dulu. Nah, nggak mungkin dia dihalangi antara makan dan di antara minum. Oleh sebab itu, fayuqtalu awalan, dibunuh dia pertama sekali, kemudian disolati di atasnya. Maksudnya setelah dibunuh, dimandikan, dikafankan, disolatkan. Nah, sebelum dikuburkan, kemudian disalib sama 3 hari di situ mayat yang sudah dikafani itu. Tapi tangannya dibuka, bukan dilipat. Tangannya dipajang seperti Yudas. Dan itu adalah mazhab Syafi'iyah. Jadi ada 2 cara salib, qoblal maut, qoblal qatal, wa ba'dal qatal. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, akrahu ayyuktala masluban. Saya tidak menyukai bahwa dibunuh akan ia pelaku kriminal hal keadaan dia disalib. Ditusuk perut seperti yang di atas itu saya nggak setuju, kata Imam Syafi'i, karena dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari melakukan tindakan mutilasi. Berkata Imam Alusi, wassalbu qoblal qatli, salib itu sebelum dibunuh, bi ayyuslabu ahya'an, bahwa disalib mereka dalam keadaan hidup, kemudian ditusuk perut mereka dengan tombak sampai mereka mati. Ini pendapat Imam Al-Alusi. Nah, sekali dalam setahun saja itu praktek salib berlaku, maka akan berkurang angka kriminal. Hukum al-hukm ar-rabi', mata tuqta'u yadus sariq, kapan dipotong tangan pencuri? Wa ma hiya syurutu fi hadis sariqah, apakah dia syarat-syarat dalam penerapan had pencurian? As-sariqah fil lughah, sariqah menurut bahasa adalah afzul mali fi khafa'in wa hilatin, mengambil harta dalam keadaan sembunyi-sembunyi dan hilah, mengakal-ngakali. Mengakal-ngakali, minta bon kosong diisi sendiri di rumah, itu termasuk mencuri menurut lughah. Wa amma fi syar'i, adapun definisi mencuri menurut syarak, faqad arrafaha al-fuqaha'u, maka sungguh mendefinisikan akannya mencuri oleh para fuqaha bi annaha, dengan definisi sebagai berikut, yaitu akhzul akili, mengambil oleh orang yang berakal, al-balighi, orang yang sudah baligh, miqdaran makhsusan, akan kadar yang ditetapkan, minal mali, dari harta, khufyatan, keadaan diam-diam, min hirzin maklumin, dari penyimpanan yang maklum, biduni hakin, tanpa ada hak, wala subhatin, tidak ada juga subhat milik. Berarti yang tidak berakal, yang masih anak-anak, yang tidak sampai kadar, bukan harta, tidak diam-diam,
bukan penyimpanan yang sewajarnya, ada hak dia mengambil, ada subhat milik, seluruhnya itu tidak masuk kategori mencuri yang diterapkan hukum. Mencuri harta Baitul Mal tidak dipotong tangan karena subhat milik. Mencuri harta orang yang punya utang ke kita, yang tidak mau bayar dan kita tidak punya saksi, itu maknanya tidak mencuri menurut aturan syarak, karena kita ngambil ada haknya. Anak mengambil harta bapaknya. Sayyidatina Ummi apa? Hindun, Sayyidatina Hindun mengambil harta Sayyidina Abbas, Sayyidina Abu Sufyan, itu tidak mencuri karena ada hak di sana. Nah, jadi kategori mencuri itu akil balik miqdaran maksusan minal mal khufyatan min hirzi maklum biduni hakin wala subha. Panjang definisi. Wasariku innama sumya sarikan. Pencuri as-sarik hanya saja disebut sarik karena sesungguhnya dia mengambil sesuatu fi khafa'in, dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Karena sembunyi-sembunyi itulah namanya sarik. Asal kata istarqas sam'a, dia telah mencuri dengar. Artinya idza tasamma'a mustakhfiyan, apabila dia berusaha mendengarkan hal keadaan dia bersembunyi. Faqatul yadi la yakunu fi mutlaqis sariqah, maka memotong tangan itu tidak terjadi ia pada pencurian secara umum. Bukan asal curi potong tangan, tidak. Akan tetapi pada pencurian sosok yang ditentukan, yaitu balik berakal, miqdaran muayyanan, kadar juga ditentukan, kadarnya rubu' dinar menurut mazhab Imam Syafi'i, min hirzi mislihi, dari tempat penyimpanan yang layak semisilnya barang. Bihadza warada syar'ul hanif, dengan ketentuan ini datanglah syarak yang lurus. Amal aqlu wal bulu, adapun penetapan syarat mesti orang berakal, mesti yang balik. Kenapa harus demikian? Fali anna sariqa jinayah, maka karena sesungguhnya mencuri itu adalah tindak kriminal. Wa hiya la tutahaqqaqu bidunihima, dan dianya tindak kriminal tidak bisa dipastikan dengan tanpa keduanya akal dan baligh. Nggak ada bahasa tindak kriminal kepada anak-anak yang belum balik. Tidak ada bahasa tindak kriminal kepada orang yang tidak berakal. Wal majnunu was-saghiru ghairu mukallafain. Orang gila, anak-anak itu tidak mukallaf kedua-duanya. Fama yasduru minhum ma la yadkhulu fi idratit taklifi, maka apa saja muncul ia dari keduanya, anak-anak dan orang gila, itu tidak masuk ia dalam lingkaran taklif, lingkaran pembebanan hukum syariat yang yu'aqabu alaihi al-fa'il, taklif yang akan dihukum atasnya taklif akan pelakunya. Wa in kana sariqa min as-saghir la qat'a fiha,
jika adalah pencurian itu terjadi dari anak kecil, niscaya tidak ada potong tangan padanya, kecuali sesungguhnya pencurian dari anak kecil itu masuk ia dalam bab takzir. Ditakzir iya, dididik betul, tapi belum dipotong tangan karena masih kanak-kanak. Wa almal miqdarul ladzi tuqta'u fihi al-yadu faqad ikhtalafa al-fuqaha'u fihi. Adapun kadar yang dipotong padanya kadar akan tangan, niscaya maka sungguh berbeda pendapat fuqaha tentang kadar tersebut. Waqala Imam Abu Hanifah dan Imam Thawri, la qat'a illa fi asyrati darahima, tidak ada hukum potong tangan kecuali pada 10 dirham fasoidan atau lebih, atau qimatiha senilainya 10 dirham min ghairiha dari selainnya dirham. Kalau dirham yang dicuri 10 dirham, kalau selain dirham berarti senilai 10 dirham. Berkata Imam Malik, Imam Syafi'i rahimahumullah ta'ala, la qat'a, tidak ada hukum potong tangan kecuali pada 1/4 dinar atau 3 dirham. Nah, jadi para pencuri senang dengan mazhab Abu Hanifah karena kadarnya banyak. 5 dirham masih aman, 7 masih aman, 9 masih aman, 10 yang potong tangan. Imam Malik sama Imam Syafi'i 3 dirham dah potong tangan. Dalilnya mana? Boleh berpendapat, Anda juga boleh berpendapat sendiri, tapi mana dalilnya? Hujjatul Hanafiyah, dalil daripada mazhab Imam Abu Hanifah adalah 1. A. Maruya anin Nabi, sesuatu yang diriwayatkan dari baginda Nabi SAW, annahu qala, sesungguhnya Nabi SAW pernah bersabda, la qat'a fima duna asyrati darahim, tidak ada hukum potong tangan pada pencurian barang di bawah 10 dirham. B. Manukila an Ibn Abbasin, hadis yang diriwayatkan yang dikutip daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, pendapat yang dikutip dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, dari Sayyidina Abdullah bin Umar, dari Imam Atha bin Abi Rabah radhiyallahu anhum, annahum qalu, sesungguhnya mereka tadi berkata, la qat'a illa fi asyrati dirham, tidak ada hukum potong tangan kecuali pencurian 10 dirham. Hujjatul Malikiyah wa Syafi'iyah, dalil ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah yang mengatakan potong tangan itu 1/4 dinar atau 3 dirham. A. Hadis yang diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sesungguhnya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, kana nabiyyu, adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqta'u yadas sarik, memotong ya Nabi akan tangan pencuri pada nilai 1/4 dinar atau lebih. B. Hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qata'a, memotong ya Nabi pada mijan, perisai atau topi besi yang nilainya adalah 3 dirham. C. Hadis yang diriwayatkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, ya, la tuqta'u yadus sarik, tidak dipotong tangan pencuri kecuali pada nilai 1/4 dinar atau lebih. Wa hadzal qaulu manqulun, ini pendapat juga dikutip dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab,
Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, salah satu jelas mana yang kuat. Berkata Fadilatul Syekh As-Sayis, apa kata beliau? Wa idza luhidha anna al-hududa tadra'u bis-subhat, anna al-hududa tudra'u bis-subhat. Apabila diperhatikan, luhidha, dicermati, sesungguhnya hukum-hukum had itu ditolak dengan syubhat. Wa annal ihtiyata amrun la yajuzul ighda'u an. Sesungguhnya ihtiyat itu satu perkara yang tidak boleh memejamkan mata darinya. Wa annal hazra muqaddamun 'alal ibahah. Sesungguhnya perkara haram itu akan diperhatikan lebih awal di atas perkara mubah. Amkana tarjihu mazhabil Hanafiyah. Itu niscaya jaizah memungkinkan mentarjih mazhab Hanafiyah. Memungkinkan mentarjih mazhab Hanafiyah karena sesungguhnya mijan, topi besi yang dicuri di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dipotong padanya akan tangan pencuri, qaddarahu ba'duhum bi salasati darahim, menilai akannya topi besi oleh sebagian mereka dengan nilai 3 dirham, dan sebagiannya mereka lagi 4 dirham, sebagian mereka 5 dirham, sebagian mereka 1/4 dinar, sebagian mereka 10 dirham. Wal akhdhu bil aqsa arjah, mengambil dengan nilai tertinggi itu lebih kuat. Nah, kenapa? Karena kalau kita ambil nilai terendah atau menengah, berarti kita menerapkan hukum kepada perkara yang masih samar. Sementara al-hududu tudra'u bisubhat, idra'ul hududa bisubhat, elakkan penerapan hukum had dengan ada subhat. Masih ada subhat di sana. Maka kalau dengan mengambil nilai tertinggi 10 dirham, tidak ada lagi yang berpendapat lebih pada itu, berarti 10 dirham itu angka pasti. 9 dan ke bawahnya, apalagi 3 dirham, itu angka subhat. Wa li'anna taqdira bil aqali yubihul hadda fi aqali min al-asr. Karena sesungguhnya li'anna al-aqalla fi subhatu adamil jinayah. Karena jumlah yang kecil, jumlah terkecil padanya masih ada subhat, tidak dianggap jinayat yang standar di had. Nah, padanya ada subhat, tidak dianggap jinayat. Wal hududu tudra'u bisubhat, sementara hukum had mesti dielakkan dengan adanya subhat. Wa li'anna taqdira bil aqal, karena sesungguhnya mentakdirkan dengan yang lebih kecil itu membolehkan akan had pada yang lebih kecil dari 10. Sementara mentakdirkan dengan 10 itu mengharamkan ia akan had pada sesuatu yang dianya kurang dari 10. Nah, kalau kita ambil batasannya adalah 10, maka penerapan hukum itu mengatakan haram hukumnya memotong tangan pencuri kalau dia mencuri di bawah 10. Itu keuntungan kalau ngambil 10. Tapi kalau diambil 3 dirham, nah, yang mencemaskan adalah penerapan hukum itu masih ada subhatnya di sana.
Karena masih ada ulama yang mengatakan topi besi yang dicuri di zaman Nabi itu ada yang mengatakan nilainya 4, ada 5, ada 6, ada 7, ada 10. Nah, mengambil angka kecil berarti kita terlibat dengan syubhat. Sementara hadis katakan idra'ul hudud bisyubhat. Wa taqdiru bi asra yuhazziru hadda fi ma huwa aqall minha wal hadir muqaddamun 'alal mubih. Yang haram mesti diperhatikan lebih utama di atas yang membolehkan. Kita jaga yang mengharamkan, artinya mencuri 3, 4, 5 sampai di bawah 10 dirham tidak dipotong tangan. Ini pendapat daripada Syekh Saiz. Adapun memperhitungkan hirzi, kenapa mencuri yang dipotong tangan itu bukan hanya menilai siapa yang melakukan pencurian dan berapa kadar yang dicuri, juga harus memperhatikan dari mana dicuri. Mana dasar hukum memperhitungkan hiriz. Hiriz itu adalah tempat yang layak bagi setiap masing-masing benda sesuai dengan kebiasaan setempat. Nah, kita letakkan motor di halaman, di teras, itu sudah hiriz. Bagian yang tempat yang lain tidak hiriz, harus dalam rumah, ruang tamu. Yang di ruang tamu di sebagian tempat yang lain tidak hiriz, harus di kamar tidur. Nah, itu tergantung tempat. Ada juga tempat yang parkirkan motor di pos ronda di pinggir jalan raya. Nah, bahkan kuncinya taruh di situ pun itu sudah hiriz. Nah, maka tergantung kepada tempat dan kebiasaan orang setempat. Nah, mana dasar hukum yang memperhitungkan hiriz? Maka karena sabda baginda Nabi alaihi salatu wassalam, laqad fi samarin mu'allakin, tidak ada potong tangan pada buah yang masih tergantung di tampuknya. Mencuri rambutan malam-malam, manjat pohon, itu enggak potong tangan. Manjat buah durian orang, enggak potong tangan. Tidak juga pada hari Satijabah di puncak bukit. Fa iza awahu murah al-jarin, apabila telah menampung akannya buah oleh tempat pengumpulan atau tempat penjemuran, maka potong tangan pada jumlah yang sampai ia seharga topi besi. Di hadis itu memberikan isyarat buah yang kalau kita curi tangan kita dipotong itu kalau sudah di tempat pengumpulan atau tempat pengeringan. Yang masih di pohon itu tidak, yang di puncak gunung tidak. Berarti perlu memang memperhatikan hirisnya. Hiris itu apa? Hiris adalah manusibah adatan, sesuatu yang dibuat, yang ditetapkan pada kebiasaan untuk menjaga harta manusia, seperti dur rumah, kemah, dan pustak. Kemah juga. Nah, khaim itu kemah Allah, kemah camping itu khaim. Khaim. Kalau kita bilang camp, nah, bahasa dulunya kemah. Sekarang orang udah korupsi, enggak camp. Anda akan ditempatkan nanti di camp pengungsian. Nah, itu yang warna oranye itu namanya khaim. Nah, kalau pusat itu pakai sepertinya ada tiang agak tinggi sedikit. Nah, itu namanya pusat.
allati yaskunuhun nas, yang menempati akannya oleh manusia dan menjaga mereka akan barang-barang mereka di sana. Wa qad yakunu al-hirzu bil hafiz, kadang-kadang adalah hiris itu dengan ada yang menjaga, yang duduk ia liyahfidha mata'ahu, supaya menjagakan ia yang menjaga akan barangnya. Itu ketika berada di tempat umum, terminal bis, bandara, itu jaga barang itu dan hiris barang itu dan menjaganya, diletakkan dekat jaraknya dari orang itu berapa jauh, itu masuk kategori hirs. Fa'idha kana al-hafiz qata'a, fa'idha kana al-hafiz quti'a, apabila adalah yang menjaga barang, niscaya dipotong tangan pencurinya. Karena hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Safwan bin Umayyah, sesungguhnya beliau pernah berkata, kuntu na'iman fil masjid, adalah aku dulu itu tidur di masjid, ala khamisah. Khamisah itu artinya ubah atau yang mirip dengannya. Li, milikku, yang nilainya 30 dirham. Mahal sayangnya 30 dirham. Faja'a rajulun, datanglah seorang laki-laki, fakhtalasaha minni, mencopet, mengambil ia laki-laki akannya khamisah, iba'ah, selendang atau seperti baju dari aku. Fa'akhadtu rajul, aku tangkap orang tersebut, aku bawa dengannya jumpa Nabi SAW. Fa'amara bihi, maka memerintahkan ya Nabi dengan laki-laki yang mengambil baju saya senilai 30 dirham tersebut, supaya dipotong tangannya. Aku katakan, apakah engkau akan memotong tangannya dari karena nilai 30 dirham? Ana abi'uhu, aku akan menjual baju itu kepada dia. Wa unsi'uhu samanaha, aku akan tangguhkan kepadanya akan harganya. Ya Rasul, apakah gara-gara 30 dirham mesti dipotong tangan orang? Sepertinya Sayyidina ini lumayan kaya orangnya, Sayyidina Safwan bin Umayyah. Kalau begitu saya jual saja baju itu ke dia, kemudian saya beri dia tangguh membayar upahnya, membayar harganya, kan nggak potong tangan. Kata Nabi, fahallah, sekali-kali tidak. Karena hadza qabla an ta'tiyani bihi, bisa diterapkan hal ini sebelum kamu membawa kepadaku dengan dia. Tadi kalau kamu damai di masjid, sebelum lapor ke aku bisa buat begitu. Tapi kalau sudah dilapor dan dia diterapkan mencuri, lalu harus diterapkan hukumnya. Man lahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Nah, tadi sebelum bawa ke sini, kalau sudah dibawa ke mahkamah, sudah ada penerapan, nggak ada lagi bahasa pembatalan hukum. Nah, adapun memperhitungkan tidak ada syubhat, jadi setiap ketentuan itu disebutkan dalilnya oleh beliau. Tadi dikatakan apa? Balik berakal. Alasannya kenapa? Karena pencurian itu adalah jinayat. Tidak ada ketetapan jinayat tanpa ada bahasa balik dan berakal. Kemudian kadar makhsusan itu sudah disebutkan dalilnya tadi. Kemudian hirzin barusan dalilnya. Kemudian biduni hakin wala syubhatin, itu apa pula dalilnya?
Adapun memperhitungkan tidak ada syubhat karena sesuatu hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, ya, idra'ul hududa bisyubhat mastata'tum. Elakkan olehmu, hindarkan olehmu hukum-hukum had dengan adanya syubhat-syubhat semampu kalian. Maka istishara hadza, sungguh telah masyhur hadis ini, fa asbaha kal ma'lumi bid darurah, jadilah hadis itu seperti yang diketahui secara mudah. Nah, saking masyhurnya hadis itu, idra'ul hudud bisyubhat mastata'tum, maka seolah-olah dia menjadi ilmu darurah, sama dengan pengetahuan zuhur itu wajib, puasa Ramadan itu wajib, zina itu haram. Itu termasuk ilmu darurah yang diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa perlu memfokuskan waktu untuk belajar agama. Nah, saking masyhurnya hadis itu, hadis ini menempati atau hampir menyamai ilmu daruri. Fala yuqta'ul abdu idza saraqa min mali sayyidi, tidak dipotong tangan si budak apabila dia mencuri dari harta sayyidnya. Tidak dipotong tangan bapak karena ngambil harta anaknya. Tidak dipotong tangan teman kongsi karena mengambil harta kawan kongsi. Tidak dipotong tangan orang yang memberi hutang daripada orang yang berhutang kepadanya, karena ada syubhat. Dain, orang yang memberi hutang, tidak dipotong tangannya daripada madinnya, orang yang berhutang kepadanya, karena ada syubhat. Termasuk orang yang mencuri harta Baitul Mal dan harta masjid. Kotak infak masjid dicuri hartanya, uangnya, tidak dipotong tangan karena dia salah satu dari muslim, kecuali dia non muslim, potong tangan. Nah, muslim curi harta gereja potong tangan, non muslim curi harta masjid potong tangan, karena nggak ada syubhat di situ, dia nggak punya hak di situ. Nah, seseorang yang mencuri uang amanah ketika amanah belum dibagi, maka tidak dipotong tangannya karena uang ada di situ. Tapi kalau uang dia sudah diambil, maka dipotong tangannya karena nggak ada lagi syubhat di situ. Begitu. Hukum kelima, dari mana dipotong tangan pencuri? Karena bahasa tangan itu daripada ujung jari sampai pangkal lengan, menunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, faqta'u aydiyahuma, dengan fi'il amr, potong oleh kalian tangan-tangan keduanya pencuri laki dan perempuan. Menunjukkan oleh ayat tersebut ala wujubi qat'il yadi fis sariqati, wajib memotong tangan dalam kasus pencurian. Sungguh telah ijma oleh para fuqaha ala annal yadal lati tuqta'u bil yumna, sesungguhnya tangan yang dipotong adalah tangan kanan. Itu ijma fuqaha. Karena qiraah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, faqta'u aymanahuma, bukan aydiyahuma, aymanahuma, ini qiraah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Kemudian mereka ikhtilaf dari mana dipotong tangan tersebut. Berkata fuqaha zaman sekarang, tuqta'u minal mifsal, dipotong dari persendian. Persendian yang masukkan adalah mifsal kaf, persendian yang ada di pergelangan tangan, la minal mirfaq, tidak dari siku, wala minal mangkab, mangkib, tidak juga dari pundak.
Berkata Khawarij dipotong sampai ke pundak. Berkata satu kaum dipotong anak-anak jari saja. Nah, anak-anak jari saja. Jadi telapak tangan itu masih ada, anak jari saja dipotong semua. Sehingga kalau dia main bulu tangkis itu masih bisa digunakan untuk raket. Masih ada kepala tangannya. Nah, ada 3 pendapat. 1 pergelangan tangan, 2 bahu, 3 jari jemari. Hujjatul jumhur. Hadis yang diriwayatkan, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memotong ya Rasul akan tangan pencuri dari rusghi, pergelangan tangan. Wa kadzalika sabata, demikian juga warid tetap dari Sayyidina Ali, Sayyidina Umar bin Khattab, sesungguhnya kedua-duanya 2 sahabat radhiyallahu anhuma itu adalah kedua-duanya memotong kedua-duanya akan tangan pencuri min mifsalir rusghi, dari persendian pergelangan tangan. Fakana wal mahmulu alaihi, fakana huwa mi'walu alaihi, maka jadilah dia itu merupakan tolak ukur di atasnya. Wa idza ada ila sariqah, apabila dia kembali mencuri sanian kali kedua, qutiyat rijluhul yusra, dipotong kakinya yang kiri. Bittifaqil fuqaha, itu juga disepakati oleh fuqaha. Kenapa? Karena hadis diriwayatkan akannya oleh Imam Daruqutni anhu, darinya Nabi alaihi salatu wasalam, annahu qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza saraqa as-sariq fatamu yada, apabila mencuri oleh pencuri, potong olehmu akan tangannya. Summa idza ada, kemudian apabila dia ulang kembali, faqtamu rijlahul yusra, potong olehmu akan kakinya yang kiri. Dan karena perbuatan Sayyidina Ali, Sayyidina Umar min qat'iyadi sarikin, dari memotong tangan pencuri kemudian memotong kakinya pencuri, dan adalah demikian bimihdarin minas sahabat, di hadapan dari sekian sahabat Nabi. Walam yunkir alaihim ahad, tidak mengingkari di atas keduanya Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali oleh siapapun. Maka jadilah demikian ijma sukuti. Amma idza ada ila sariqah salisan, adapun apabila dia kembali mencuri kali ketiga, talaqata indal Hanafiyah wal Hanabilah, tidak ada lagi potong tangan menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, akan tetapi yatmanul masruq, membayar ia akan barang yang dia curi, wa yusjanu hatta yatub, dan dia dipenjara sampai taubat. Berkata Imam Malikiyah dan Syafi'iyah, idza saraqa, apabila dia masih mencuri kali ketiga, tuqta'u yaduhu yusra, dipotonglah tangannya yang kiri. Idza ada ila sariqa rabi'an, apabila dia kembali mencuri pada kali keempat, dipotong kakinya yang kanan. Diriwayatkan sesungguhnya Imam Abu Hanifah pernah berkata, ini astahi minallah, sesungguhnya aku malu kepada Allah, an ada'ahu, bahwa aku tinggalkan, biarkan akannya pencuri, bila yadin ya'kulu biha, tanpa tangan yang dia makan dengannya, tanpa kaki yang dia berjalan di atasnya. Sisakanlah satu tangan makannya, sisakanlah satu kaki untuk dia berjalan. Ini pendapat diriwayatkan daripada Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, juga yang lain dari kalangan sahabat. Nah, khatimatul bahas, penutup bahas.
penjelasan. Sanal Islamu bitashri'ihi al-khalidi karamatal insani. Menjaga oleh Islam dengan mensyariatkannya Islam, dengan hukum hakamnya, tasyri'nya Islam yang kekal. Akan apa dijaga? Akan kemuliaan manusia, dan menjadikan Islam tidak tindakan kriminal, tindakan melewati batas atas nyawa atau harta atau harga diri. Akan apa dijadikan? Jarimatan khatiratan, kriminal yang besar, tindak kriminal yang besar. Tastaujibu asyadda anwa'il uqubat, mewajibkan ia kriminal yang besar akan seberat-berat dari berbagai macam hukuman-hukuman. Fal baghyu fil ardi, maka orang yang bertindak zalim dalam kurung pembegalan fil ardi, di tanah, di bumi, itu dibunuh dan disalib. Wal i'tida 'alal aminin bisarikatil amwal, kemudian melakukan tindakan lewat batas terhadap orang-orang yang merasa aman dengan mencuri harta bendanya. Kullu hadhihi, setiap ini itu adalah tindak kriminal yang pantas bahwa diatasi akannya. Bisyiddatin, dengan cara tegas, wasaramatin, dan kuat. Hatta la ya'basul mujrimun, sehingga tidak semena-mena oleh para pendosa di muka bumi akan berbuat kerusakan. Wala yakunu hunaka, dan tidak ada di sana sesuatu yang mencederai dengan rasa aman individu dan kemasyarakatan. Sungguh menetapkan oleh Islam bagi muharib yang memerangi Allah Rasulnya, al-baghi, yang melakukan tindakan kezaliman, anwa'an, akan berbagai macam daripada hukuman-hukuman. Dibunuh, disalib, potong tangan dan kaki, diusir dari tempat. Sebagaimana menetapkan yang Islam bagi pencuri akan hukuman, yaitu potong tangan. Wa hadhil uqubah, ini hukuman-hukuman itu diperhitungkan akan ia dengan hak radi'ah zajirah. Hak radi'ah zajirah. Radi'ah yang bisa membawa kapok, zajirah yang bisa memberikan kesan jerah. Taqtali'us syarru min juzuri, taqtali'us syarra min juzuri, mencabut ia akan kejahatan dari akar-akarnya. Wa taqdi 'alal jarima fi mahdiha, dan mengakhiri, menyelesaikan ia di atas tindak kriminal pada ayunannya. Dari kecil, dari bayi
dari bibit kriminal diselesaikan dan menjadikan ia syariat Islam akan manusia dalam keamanan, tenang dan istiqrar, tetap tentram. Wa adabul insaniyah yasta'zimuna qatral qatil. Adaul insaniyah, musuh-musuh kemanusiaan itu menganggap besar mereka akan membunuh orang membunuh. Mereka katakan mereka adalah pergerakan kemanusiaan, sehingga mereka berani membela orang yang salah. Nah, karena kata mereka, mereka lah yang paling pandai memanusiakan manusia, sehingga mereka menganggap besar hukuman bunuh kepada sang pembunuh, menganggap besar memotong tangan pencuri, yaz'umun, dan mereka menuduhkan. Nah, yaz'umun menuduhkan anna haula'il mujrimin, sesungguhnya mereka para tindak kriminal pantas bahwa mereka mendapatkan bi'at fil mujtama, kelembutan masyarakat. Li'annahu mardiyun bi maradin nafsani. Kenapa mereka ngomong begitu? Karena mereka rela dengan sakit kejiwaan, nafsani, sakit batin. Dan sesungguhnya ini uqubah sarimah, hukuman yang berat, yang keras. Itu tidak layak ia dengan masyarakat yang sekarang ini. Yas'a li hayatin sa'idatin karimatin, yang mengusahakan ia masyarakat bagi kehidupan yang bahagia, yang mulia. Innahum yarhamunal mujrima minal mujtama, sesungguhnya mereka mengasihani tindak kriminal, pelaku kriminal dari masyarakat. Dia tidak melihat, dia tidak kasihan kepada korban yang dibunuh, yang mengakibatkan keluarganya sedih, anaknya yatim, istrinya janda. Dia tidak mengasihani yang itu. Justru dia menuntut mengasihani pelaku pembunuhan. Wala yarhamuna mujtama minal mujrimil asim alladhi salaban nasa amnahum wa istiqrarahum, dan tidak mengasihani oleh mereka musuh-musuh kemanusiaan akan masyarakat dari seorang tindak kriminal yang melakukan dosa, yang telah menghilangkan akan manusia rasa aman mereka manusia dan rasa ketentraman mereka, dan telah akhlaqo, membuat susah tidur ia tindak kriminal akan tempat pembaringan mereka manusia, dan menjadikan akan mereka itu terancam, dan menjadikan ia pelaku kriminal akan mereka masyarakat atau manusia hakadan terancam antara setiap saat dan saat pada diri
harta dan nyawanya. Nah, itu yang mereka besar-besarkan, pembela hak kemanusiaan. Nah, tidak tahu siapa yang dibela. Justru yang dibela di tengah masyarakat adalah pelaku kerusakan. Sehingga mereka katakan Islam itu agama sadis. Masa hukum pembunuh dibunuh, masa hukum pencuri dipotong tangan. Kasihan mereka, nanti mereka hidup menjadi pengemis. Mana caramu memandang? Apakah kamu tidak melihat korban yang dia bunuh? Bagaimana dia sekarang? Bagaimana keluarga yang ditinggalkan? Bisa saja itu tulang punggung keluarga yang setelah dia dibunuh, mungkin istrinya akan menjadi pengemis, anaknya nggak jadi sekolah. Dia nggak perhatian ke situ. Justru yang dikasihani adalah pelaku kriminal, mengabaikan masyarakat yang ketentraman mereka telah diambil oleh pelaku kriminal, menyebabkan masyarakat susah tidur di malam hari, terancam pada setiap saat dan keadaan, hartanya, dirinya, dan harga dirinya. Waqad kana min asari hadin nazariyat, sungguh adalah dari sebab efek ini pemikiran-pemikiran yang tidak bersandar kepada akal, tidak bersandar kepada mantik salim. Mantik salim logika yang sejahtera, an asbaha fi katsirin minal bilad, bahwa terjadi pada kebanyakan dari negeri-negeri asobat. Nah, asobat, kelompok-kelompok, geng-geng untuk membunuh, menumpahkan darah, mengambil harta, wazadatil jaraim, dan meningkat tingkat kriminal, waqtalal amn, hilang rasa aman, wa fasadal mujtama, rusak kemasyarakatan, wa asbahatis sujun mumtali'ah, jadilah penjara itu penuh dengan para pendosa dan kutok tarik. Akhirnya uang negara habis untuk memberi makan para tahanan, menambah bangunan untuk tahanan, menambah petugas untuk tahanan, sehingga mereka katakan mendingan mencuri masuk penjara, terjamin makanan daripada hidup di luar dikejar-kejar oleh penagih hutang. Sampai begitu berasumsi masyarakat. Penjara Anuk sudah padat, pindahkan ke sana, buat lagi penjara baru. Berapa biaya makan sehari? Jadi uang negara, uang pajak dikumpulkan dari masyarakat tanpa pandang bulu, kemudian digunakan untuk pelaku-pelaku tindak kesalahan di negeri ini. Nah, kasih mereka makan besar-besar badan. Nah, sementara pelajar hari ini baru dapat MBG. Mereka sudah dari dulu di penjara dapat makan dari negara. Asbab apa itu semua? Asbab pemikiran-pemikiran sesat, pemikiran yang tidak bersandar kepada akal yang jernih dan logika yang benar. Coba pembunuh itu dibunuh semuanya, kan aman. Gak perlu ngurus keamanan penjara, berkelahi di penjara, makan pengeluaran untuk para pencuri. Potong tangannya, lepaskan dia, aman. Paling enggak dalam 6 bulan atau setahun itu dia nggak akan mencuri lagi, karena dia sudah malu, tangannya hilang. Mencuri lagi ternyata, potong kakinya. Setiap orang kampung tahu dia pencuri. Nah,
Wal ajib, aneh, anna haula'il gharibin alladzina yarawna fil hudud islamiyah syiddatan wa qaswa, sesungguhnya mereka para gharbin, orang-orang bodoh yang mereka melihat dalam hukum-hukum Islam ada syiddah, keras dan kasar, la taliku bi asrina al-mutahaddir, tidak cocok dengan zaman kita yang modern. Walladzina yad'una ila ilghai uqubah, dan orang-orang yang mengajak untuk membatalkan, menonaktifkan hukuman bunuh, hukuman zina, hukuman potong tangan pencuri sampai akhir. Hum anfusuhum yaf'aluna ma tasibu lahurus, mereka akan diri mereka melakukan sesuatu yang beruban karenanya oleh kepala, melakukan sesuatu yang di luar nalar, sehingga kalau dipikirkan kepala kita beruban karenanya. Watan khali'u li hauli afidah, copot karena huru-haranya oleh hati. Fal hurubul hamjiyah allati yusirunaha, maka peperangan logika yang mereka sebarkan akannya, dan amalan-amalan yang wahsyah, tindakan-tindakan yang aneh yang mereka berdiri dengannya, dari membunuh abriya, orang-orang baik. Nah, mereka katakan nggak boleh terlalu keras hukum Islam itu, membunuh pembunuh, motong tangan pencuri, tapi ada tindakan mereka yang kalau kita pikirkan beban kita bertambah, kalau kita pikirkan copot jantung kita. Apa itu? Orang baik dibunuh. Nah, orang-orang yang menyuarakan kebenaran hilang tengah malam, ditangkap. Seorang mahasiswa demo digilas dengan mobil. Nah, itu yang dikatakan manusiawi tadi. Kenapa yang baik Anda habisi? Kenapa nggak digilas saja itu perampok kelas kakap itu, atau koruptor yang triliunan? Nah, seorang yang menyampaikan kebenaran, kemudian beritanya mati karena dirawat di rumah sakit. Ternyata dipesanin kasih suntik mati. Itu katanya yang memanusiakan manusia. Wal i'tida' alal atfal wa nisa, kemudian melakukan pelanggaran terhadap anak-anak dan wanita. Wa tahdimul manazil ala man fiha, merobohkan rumah-rumah beserta orang-orang yang masih di dalam, digusur demi proyek Acong dan Aceng. Nah, padahal digusur itu adalah perumahan-perumahan masyarakat yang ada sebelum negara itu ada. Nah, masyarakat itu udah tinggal di situ sebelum Indonesia lahir, dia nenek moyangnya sudah tinggal di situ. Nah, perumahan itu yang digusur dengan orang-orangnya. Nah, la tu'tabaru fi nazrihim wahsy, tidak dianggap dalam pandangan mereka itu wahsy, liar. Walau kada ahsana syair, sungguh indah seorang penyair mengungkapkan ketika dia menggambarkan mantiko haula'i gharbin, tutur kata logika mereka yang bodoh dengan ucapan fatlum ri'in fi ghoba jarimatun la tughtafa wa qatlu shibbin aminin mas'alatun fiha nazar. Membunuh seorang manusia di ghabatin, pada hutan, itu dosa yang tidak bisa diampuni. Sementara membunuh
sya'bin kelompok yang aman, itu adalah masalah yang padanya perlu diperhatikan. Naam. Sesungguhnya Islam mensyariatkan hukum potong tangan bagi pencuri. Dia adalah hukum yang keras, akan tetapi memberikan keamanan kepada manusia di atas harta mereka dan roh atau nyawa mereka. Wa hazil yadul kha'inah, ini tangan pengkhianat yang telah dipotong, itu merupakan udwan asal. Nah, itu adalah anggota yang dilumpuhkan, yang ta'assala fiha dawa wal marad. Nah, innama ya'duwan asal, sesungguh ini tangan pengkhianat, tangan yang berkhianat, yang mengambil hak orang, yang dipotong. Hanya saja itu ada anggota yang asal stroke, yang tidak berpengaruh padanya oleh obat. Walaysa minal maslah, dia tidak termasuk dari kemaslahatan bahwa kita biarkan tangan itu sehingga menular sakitnya ke seluruh badan. Tangan yang sudah ngambil hak orang itu tangan berkhianat. Dia sudah stroke, yang bisa menularkan sakit ke anggota tubuh yang lain. Kalau kita biarkan, sakitnya akan menular ke seluruh jasad. Akan tetapi kasih sayang, an-nabatiroha, kita mesti memenggalnya, kita mesti memotongnya supaya selamat seluruh badan yang lain. Satu tangan dipotong itu kafilah, sudah cukup untuk rad'il mujrimin, memutuskan harapan para pendosa. Wa kafi udwanihim, menahan tindak kriminal mereka. Ta'minul amni, mengamankan yang aman, menetapkan ta'minul amni, memberikan keamanan dan ketentraman bagi masyarakat. Fa aina tasri'u haula, maka di mana penerapan hukum mereka tersebut dibandingkan dari penerapan hukum Al-Hakimil Alim, Zat yang maha bijaksana, yang maha tahu, yang menjaga ia dengannya hukum akan jiwa, harta dan arwah. Allahu Akbar. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, assalamu ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.